Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Fang Yuan mulai menyiapkan formasi. Sesuai dengan lokasi yang ditunjukkan pada bagan formasi Gu, dia menemukan 8 inti formasi di tanah yang diberkati bentuk bintang melalui bimbingan roh tanah bentuk bintang, dia menempatkan Gu abadi yang sesuai di sana satu per satu. Tanah yang diberkati bentuk bintang memiliki sedikit tanda dao jalur luar angkasa, roh tanah tidak dapat berteleportasi. 8 inti formasi sangat bervariasi dalam jarak, mereka dekat atau jauh. Fang Yuan menghabiskan banyak waktu karena ini, pada saat dia selesai, dia sudah menghabiskan setengah hari. Setelah langkah ini, Fang Yuan, yang waspada dan berhati-hati, memeriksa 8 inti formasi ini dengan hati-hati lagi. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, Fang Yuan kembali ke tempat aslinya dan menempatkan ikan naga bintang Spinevin yang dipilih ke dalam lubang abadinya sendiri. Di bawah perintahnya, roh tanah bentuk bintang membuka pintu masuk tanah yang diberkati. Fang Yuan berjalan keluar ke jurang bumi. Pintu-pintu tanah yang diberkati bersinar dengan cahaya, tetapi hanya bisa memancar ke atas rentang kecil tanah. Bagian dalam Earth Abyss sangat gelap dan sunyi. Ini adalah bagian yang dalam dari jurang bumi, bahkan Sekte Jiwa Kuno, salah satu dari 10 sekte kuno besar benua tengah, belum menjelajahi ini secara mendalam. Tetapi meskipun tidak ada manusia di sini, ada binatang terpencil yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan binatang terpencil kuno, itu sangat berbahaya. Tidak ada waktu untuk disia-siakan, Fang Yuan mengeluarkan ikan naga bintang Spinevin. Ikan naga bintang Spinevin memiliki ukuran paus biasa, tetapi tampak seperti ikan mas, tubuhnya ditutupi sisik ikan biru. Ada tulang yang menonjol dari punggungnya, di sepanjang tulang belakang, memanjang keluar. Fang Yuan menempatkan 4 Gu abadi di tubuh ikan naga bintang Spinevin sesuai dengan bagan formasi Gu yang lebih kecil. 1 ada di mulutnya, 1 di tulang tertentu di punggungnya, 1 di mata kiri, dan yang terakhir ada di perutnya. Meskipun ikan naga bintang Spinevin besar, itu tidak bisa dibandingkan dengan tanah yang diberkati bentuk bintang. Fang Yuan hanya butuh beberapa saat sebelum pengaturannya selesai. Dia memeriksanya dengan hati-hati lagi. Sebelum Fang Yuan mengkonfirmasinya, 12 Gu abadi telah dipasang dengan benar. Dia mulai menyebarkan Gu fana yang tak terhitung jumlahnya di sekitar area itu, bahkan ada 1 atau 2 Gu abadi yang dia buang, menciptakan formasi Gu yang kuat. Selanjutnya, dia akhirnya berada pada saat yang paling krusial untuk memindahkan tanah yang diberkati. Fang Yuan mengikuti metode dengan cermat, dia mengaktifkan 4 Gu abadi yang tersisa. Pintu tanah yang diberkati bentuk bintang perlahan tertutup, menghilang ke udara tipis. Seluruh tubuh Fang Yuan mulai bersinar dalam cahaya kuning terang. Meskipun cahaya kuningnya terang, tidak menyakitkan untuk dilihat, warnanya sangat hangat. Setelah 17 napas waktu, cahaya mulai memudar, mereka berkumpul di kedua mata Fang Yuan. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam, dia mau. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya kuning samar keluar dari mata kanannya, mengenai ikan naga bintang Spinevin seukuran paus. Tubuh ikan naga bintang Spinevin bergetar, formasi Gu kecil yang ada di tubuhnya diaktifkan, bersinar dengan lampu merah. Di bawah lampu merah ini, ikan naga bintang Spinevin sepertinya mengenakan baju besi merah. Seluruh ikan naga bintang Spinevin tangguh seperti batu, dan tidak bergerak, seolah-olah itu adalah patung. Fang Yuan bernapas kasar selama beberapa waktu, selanjutnya, seberkas cahaya kuning keluar dari mata kirinya, langsung menembus lokasi tersembunyi tanah yang diberkati bentuk bintang. Di bawah pengaruh pilar cahaya, tanah yang diberkati bentuk bintang ditarik keluar, berubah menjadi gumpalan cahaya biru. Benjolan cahaya biru hanya seukuran kacang besar, kontras tajam dengan ikan naga bintang Spinevin yang sangat besar seperti paus. Saat tanah yang diberkati bentuk bintang diserap oleh ini, esensi abadi anggur hijau di lubang abadi Fang Yuan mulai dikonsumsi dengan kecepatan yang menakutkan. Mata kiri Fang Yuan berputar dengan susah payah, menggerakkan pilar cahaya kuning bersamanya. Pilar cahaya kuning mulai bergerak perlahan sambil menarik benjolan cahaya biru. Dan ikan naga bintang Spinevin yang sekarang seperti patung batu,
juga bergerak bersama dengan mata kanan Fang Yuan, perlahan mendekati tanah yang diberkati. Bergemuruh, tanah bergetar dan bumi bergetar. Raungan mengaum, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dalam kegelapan meraung panik dan marah. Relokasi tanah yang diberkati secara alami menyebabkan turbulensi yang intens di langit dan bumi. Gempa bumi yang kuat sudah terbentuk di kedalaman jurang. Fang Yuan tidak peduli dengan detail sepele ini, dan menuangkan semua konsentrasinya ke dalam ikan naga bintang Spinevin dan tanah yang diberkati bentuk bintang. Sebuah batu besar jatuh di kepalanya, tetapi terhalang oleh metode yang telah diatur sebelumnya. Fang Yuan yakin dia bisa bertahan untuk beberapa waktu bahkan jika binatang buas menyerang. Dia telah menciptakan lingkungan yang tidak akan memungkinkan gangguan apapun baginya untuk sementara waktu. Seolah-olah dia sedang memindahkan dua gunung besar, kedua pupil di mata Fang Yuan bergerak perlahan. Pada saat ini, baik tubuh maupun jiwanya mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Tidak banyak waktu berlalu sejak kedua lampu itu saling bersentuhan. Namun, bagi Fang Yuan, sepertinya setahun telah berlalu. Saat bentuk bintang diberkati tanah dan ikan naga bintang Spinevin bersentuhan, Fang Yuan tiba-tiba rileks, seolah-olah dia telah menurunkan beban yang sangat berat. Formasi gua abadi Fang Yuan yang diatur dengan hati-hati memainkan peran penting saat ini. Tanah yang diberkati bentuk bintang seperti pengembara yang kembali ke rumah, atau burung layang-layang yang kembali ke sarangnya, menetap di tubuh ikan naga bintang Spinevin, berubah menjadi lubang abadi di dalamnya. Ini adalah metode yang digunakan roh tanah Langya untuk memindahkan tanah yang diberkati. Pasti ada binatang terpencil atau binatang terpencil kuno di mana tanah yang diberkati akan ditransplantasikan sebagai lubang di dalamnya. Setelah itu, binatang sunyi atau binatang sunyi kuno dapat membawa lubang abadi kemanapun mereka dipindahkan. Namun, waktu sangat terbatas dalam proses transferal ini. Binatang sunyi atau binatang sunyi kuno yang memegang lubang abadi tidak dapat menerima lubang abadi lainnya, dan juga tidak dapat menggunakan gu abadi apapun. Jika tidak, itu akan mempengaruhi cara kerja formasi gu abadi di tubuh mereka. Keadaan spesifiknya adalah, Fang Yuan tidak dapat menyimpan ikan naga bintang Spinevin ini ke dalam lubang abadinya untuk memindahkannya dengan cepat. Pada saat yang sama, dia juga tidak bisa menggunakan gerakan Immortal Gu atau pembunuh abadi lainnya untuk membantunya. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik ikan naga bintang Spinevin sendiri untuk mengapung dan pindah ke tempat lain. Lagi pula, meskipun lubang abadi berada di dalam ikan naga bintang Spinevin, itu hanya dilakukan dengan bantuan formasi gu abadi yang lebih besar dan lebih kecil. Bahkan sedikit pengaruh luar dapat menyebabkan formasi gu runtuh, dan tidak hanya relokasi tanah yang diberkati gagal seketika, gu abadi yang digunakan juga dapat dihancurkan. Tetapi bahkan kerugian sebesar itu tidak dapat menyembunyikan nilai yang sangat besar dari metode ini. Orang yang menciptakan metode relokasi ini bukanlah leluhur rambut panjang, tetapi sama terkenalnya sebagai leluhur rambut panjang dalam sejarah. Namanya Old Immortal Kong Jue. Dalam sejarah panjang Gu Immortals, dia adalah salah satu dari 3 Grandmaster tertinggi jalur penyempurnaan, legenda era kuno terpencil. Penelitian dan pemahamannya tentang bukaan dan bukaan abadi melampaui masanya. Upayanya yang memungkinkan 10 fisik ekstrim untuk maju dan menjadi Gu Immortals, membentuk tanah berkah kelas super. Old Immortal Kong Jue menamai gerakan pembunuh abadi untuk merelokasi tanah yang diberkati sebagai metode transplantasi aperture abadi. Sampai saat ini adalah gerakan pembunuh abadi dengan jumlah inti Immortal Gu tertinggi yang pernah dilihat Fang Yuan. Namun demikian, gerakan pembunuh abadi dengan hingga 16 inti Immortal Gu ini hanyalah gerakan pembunuh abadi yang tidak lengkap. Pikiran awal Old Immortal Kong Jue adalah untuk dengan sempurna mentransplantasikan bukaan abadi Gu Immortal ke dalam binatang buas yang sunyi atau tubuh binatang terpencil kuno, tidak seperti situasi saat ini, di mana mereka hanya bisa mengandalkan dua formasi Gu dan mengkonsumsi banyak esensi abadi untuk menggabungkan keduanya dengan susah payah, dan hanya untuk sementara waktu di atas itu. Setelah leluhur rambut panjang memperoleh warisan Kong Jue abadi tua ini, dia juga melakukan banyak upaya untuk menyelesaikannya dengan hasil penelitian Kong Jue abadi tua, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Di bawah pengawasan jalur kebijaksanaan manusia tinta Gu Immortal Yiyan, leluhur rambut panjang menemukan gerakan pembunuh abadi yang tidak lengkap ini sudah memiliki nilai yang mengejutkan.
Gu Immortals bisa menggunakannya untuk memindahkan lubang abadi Gu Immortals yang mati. Waktu berlalu, membawa perubahan besar bagi dunia. Sekarang, bertahun-tahun kemudian, Fang Yuan mendapat manfaat dari ini. Pindah, pergi ke sana. Fang Yuan memerintahkan ikan naga bintang Spinevin untuk bergerak. Karena kelemahan dari metode transplantasi aperture abadi, kecepatan ikan naga bintang Spinevin kurang dari setengah kecepatan aslinya, dan tekanan pada tubuhnya sangat besar, seolah-olah bergerak dengan gunung di punggungnya. Hal ini membuat jarak tanah yang diberkati dapat dipindahkan setiap kali terbatas. Roh tanah Langya telah memindahkan tanah yang diberkati Langya, tetapi seharusnya tidak jauh dari lokasi sebelumnya. Ini juga salah satu alasan Fang Yuan tidak memindahkan tanah yang diberkati Hu Immortal. Untungnya, Earth Abyss adalah area tersembunyi yang sangat bagus, akan memakan waktu lama di masa depan sebelum lapisan ini terekspos dan berkembang. Saya dapat menggunakan tanah yang diberkati bentuk bintang sebagai kam yang dapat diandalkan untuk mengisi dan memulihkan diri. Selain itu, saya tahu kerugian dari metode transplantasi aperture abadi, tetapi yang lain tidak tahu. Ketika Hei Loulan tidak melihat tanah yang diberkati bentuk bintang, dia mungkin mengira tanah yang diberkati itu hancur. Bagaimanapun, konsep relokasi tanah yang diberkati telah melampaui pengetahuan umum Gu Immortals. Seperti ini, Fang Yuan memimpin ikan naga bintang Spinevin untuk bergerak di jurang bumi. Jalan yang dia tempuh secara alami sesuai dengan peta yang digambar dengan rumit, yang telah melalui sejumlah besar tes dan penyelidikan. Dia terus bergerak jauh ke dalam jurang bumi, sambil menghindari banyak binatang buas yang sunyi. Di celah antara wilayah binatang buas dan binatang sunyi kuno, Fang Yuan perlahan bergerak dengan ikan naga bintang Spinevin. Tujuan Fang Yuan adalah 3 lapis ke bawah dari lokasi asli tanah yang diberkati bentuk bintang. Namun, setelah turun 2 lapisan, keberuntungan Fang Yuan habis saat dia bertemu dengan kera raksasa bermata satu binatang buas yang sunyi. Kera bermata satu itu sangat kuat dan sering berkeliaran di Earth Abyss. Ketika menemukan ikan naga bintang Spinevin, ia dengan bersemangat memulai pengejaran. Fang Yuan memulai pertarungan sengit dengan kera raksasa bermata satu ini, dengan gigi menjaga keselamatan ikan naga bintang Spinevin. Namun pada akhirnya, Fang Yuan menderita karena tidak memiliki gerakan pembunuh medan perang, dan tidak dapat secara efektif membatasi gerakan kera raksasa bermata satu. Akhirnya, setengah jalan ke lokasi mereka, kera raksasa bermata satu melukai ikan naga bintang Spinevin dengan parah. Ikan naga bintang Spinevin sangat lemah saat membawa bukaan abadi. Ia sudah menggunakan semua kekuatannya untuk bergerak dan dengan demikian tidak memiliki energi cadangan untuk menyerang balik. Fang Yuan akhirnya mengusir kera raksasa bermata satu yang terkutuk ini, tetapi ikan naga bintang Spinevin telah terluka parah dan tidak bisa lagi bergerak. Untungnya, Gu abadi tidak terluka. Jika sesuatu terjadi pada mereka, bukankah aku harus memberi kompensasi kepada Langya sampai aku bangkrut? Setelah Fang Yuan memeriksa kondisinya, suasana hatinya yang berat mereda. Ini adalah keberuntungan dalam kemalangan. Karena situasinya sudah berubah ke arah ini, Fang Yuan hanya bisa memilih opsi terbaik kedua, dan menempatkan tanah yang diberkati bentuk bintang di dekatnya. Saat lubang abadi dilepas, ikan naga bintang Spinevin benar-benar hancur, berubah menjadi genangan daging dan darah, bahkan jiwa binatang buasnya telah bubar. Ini adalah pengorbanan yang diperlukan dari metode transplantasi aperture abadi, dan Fang Yuan sudah mengetahui hal ini. Bahkan jika ikan naga bintang Spinevin tidak terluka, ketika mencapai tujuan, ia masih akan mati karena kelelahan. Tanah yang diberkati bentuk bintang berhasil dipindahkan, tersembunyi di area yang sama sekali baru. Semuanya sepadan. Fang Yuan memasuki tanah yang diberkati bentuk bintang. Ki langit dan bumi tanah yang diberkati bentuk bintang sangat terpengaruh oleh relokasi, gempa bumi yang hebat terjadi di tanah yang diberkati bentuk bintang. Hanya sampai tanah yang diberkati bentuk bintang ditempatkan dan mulai menyerap ki bumi yang tak ada habisnya, itu stabil, saat gempa bumi berhenti. Pada saat ini, Fang Yuan melihatnya, lanskap yang luas dipenuhi dengan retakan dan celah, asap gelap membubung dari nyala api yang menyala. Hati Fang Yuan sedikit tenggelam, dia menghela nafas dalam-dalam. Ini adalah sesuatu yang dia tidak punya cara lain untuk menghadapinya. Karena untuk mentransplantasikan aperture abadi, dia tidak bisa mengganggu aktivasi dua formasi Immortal Gu. Jadi,
Bahkan jika Fang Yuan memiliki metode yang melibatkan Immortal Gu, dia tidak dapat menggunakan metode pertahanan atau perlindungan di tanah yang diberkati bentuk bintang. Roh Tanah Langya pernah memberi tahu Fang Yuan tentang hal ini, kerugian tanah yang diberkati Langya jauh lebih besar daripada tanah yang diberkati bentuk bintang Fang Yuan. Dengan demikian, biasanya, tanah yang diberkati tidak akan dipindahkan. Di mana roh tanah? Fang Yuan memanggil. Mata roh tanah bentuk bintang merah, dia tidak mengerti mengapa tuannya ingin bergerak. Di bawah bimbingan roh tanah bentuk bintang, Fang Yuan mulai memeriksa tanah yang diberkati bentuk bintang. Dia pertama-tama harus memeriksa 4 sumber pendapatan tanah yang diberkati bentuk bintang, hutan bambu panah, danau bintang yang rusak, lubang meteorit, dan ladang rumput. Fragmen bintang. Air danau bintang yang rusak mengalir di sepanjang celah besar, ada tumpukan rumput laut di dasar danau, masih ada air yang tersisa di dalamnya, belum benar-benar kering. Lanskap seperti sebelumnya. Fang Yuan mengeluarkan gu abadi dan menuangkan esensi abadinya ke dalamnya. Lanskap seperti sebelumnya Immortal Gu memancarkan cahaya putih, menyapu danau bintang yang rusak. Segera, tanah di bawah danau bintang yang rusak diperbaiki, air danau terisi dan kembali ke keadaan semula. Tetapi hilangnya rumput laut masih akan mempengaruhi produksi sungai bintang Gu untuk jangka waktu tertentu di masa depan. Tidak ada apa-apa di dalam air, hanya rumput laut dan tanaman air yang mengambang. Istana asli di bawah danau hancur total. Lanskap seperti sebelumnya tidak dapat memulihkan hal-hal seperti bangunan buatan manusia. Tetapi kelompok ikan, kelompok serangga, dan kelompok gu yang berada di dalam danau ini tidak mati karena gempa bumi. Fang Yuan telah memindahkan mereka ke tanah yang diberkati Hu Immortal sejak lama. Lubang abadi Fang Yuan adalah tanah mati, makhluk hidup tidak bisa hidup di dalam lama. Setelah itu, Fang Yuan pergi ke hutan bambu panah, lubang meteorit, dan ladang rumput fragmen bintang untuk memeriksanya. Di luar harapannya, hutan bambu panah tidak terluka. Di samping hutan bambu panah, ada 2 retakan panjang, mereka menyerempet tepi hutan, itu benar-benar panggilan yang dekat. Hutan bambu panah adalah perkebunan terbesar di tanah yang diberkati bentuk bintang. Fang Yuan telah mengumpulkan sebagian besar sumber daya di sana dan menyimpannya di tanah yang diberkati Hu Immortal. Berpikir bahwa hutan bambu panah menghindari krisis ini, itu benar-benar keberuntungan. Tapi lubang meteorit dan ladang rumput fragmen bintang tidak seberuntung itu. Lubang meteorit mengalami kerusakan besar, hampir tidak dapat dikenali. Adapun ladang rumput fragmen bintang, karena api, beberapa telah dibakar menjadi abu, sekilas itu adalah tanah tandus. Di bawah pengaruh lanskap seperti sebelumnya, lubang meteorit dikembalikan ke normal, dan bahkan medan rumput fragmen bintang telah dipulihkan. Lanskap seperti sebelumnya Immortal Gu benar-benar berguna, dengan itu, kerugianku menyusut setidaknya 80%. Dan karena aku sudah memindahkan sebagian besar sumber dayaku sebelumnya, tanah yang diberkati bentuk bintang hanya menderita kerugian kecil pada akhirnya, meskipun ada kehancuran besar yang terjadi. Petik 2. Fang Yuan berpikir saat dia melihat sekeliling, dia menggunakan lanskap seperti sebelumnya untuk memulihkan lanskap tanah yang diberkati bentuk bintang, tetapi itu menghabiskan banyak esensi abadi anggur hijau. Dia tidak memperbaiki semuanya, dia meninggalkan beberapa retakan di tanah seperti sebelumnya. Dia memiliki sedikit inspirasi, mungkin saya bisa menggunakan kesempatan ini dan mengubah celah-celah di tanah menjadi saluran sungai, menciptakan jaringan yang dapat menyebar ke seluruh tanah yang diberkati bentuk bintang. Tapi tanah yang diberkati bentuk bintang memiliki medan yang unik, adapun bagaimana saya bisa mewujudkan ini, saya perlu menggunakan cahaya kebijaksanaan dan memikirkannya. Petik 2. Selanjutnya, Fang Yuan menggunakan perjalanan abadi tetap dan pergi ke roh tanah Langya, mengembalikan gu abadi kembali ke roh tanah Langya. Roh tanah Langya mengembalikan gu abadi yang telah dipegang sebagai jaminan kepada Fang Yuan saat dia berkata, jika Anda perlu memindahkan hal lain, Anda dapat menemukan saya lagi. Bagaimanapun, dia baru saja mendapatkan jumlah yang sangat besar, dalam waktu singkat, dia mendapatkan lebih dari 2000 batu esensi abadi. Roh tanah Langya melanjutkan, jika Anda bergabung dengan sekte Langya saya, dan menjadi tetua tertinggi, di masa depan ketika Anda memindahkan tanah yang diberkati Anda, saya dapat memberi Anda diskon besar saat meminjam Immortal Gu. Saya akan memikirkannya. Fang Yuan menjawab setengah hati.
Dia hanya ingin mendapatkan manfaat dari roh tanah Langya, dia tidak ingin terikat bersama dengan orang-orang berbulu ini. Begitu dia bergabung, dia tidak akan bisa pergi, dia akan kehilangan kebebasannya. Dia tidak akan membuat keputusan bodoh seperti itu. Selanjutnya, Fang Yuan menggunakan perjalanan abadi tetap dan memasuki bukaan abadi Bai Yun Seng, mengembalikan lanskap seperti sebelumnya kepadanya. Di bukaan abadi, Fang Yuan bertanya tentang informasi Laut Timur dari Bai Yun Seng. Bai Yun Seng memberitahunya bahwa Song Yixi dan yang lainnya mencarinya di mana-mana, beberapa orang telah mendekati Bai Yun Seng sebagai hasilnya. Melihat situasinya, hubungan kita akan terungkap dalam waktu singkat. Fang Yuan bergumam. Saya sarankan Anda menghubungi Shark Demon dan bergabung dengan aliansi zombie Laut Timur. Mengandalkan aliansi zombie, Anda akan dapat menyelesaikan ini. Kata Bai Yun Seng. Fang Yuan tidak cemas, rencananya tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal, dia menggelengkan kepalanya, ini masih belum waktunya, masih ada lebih dari 10 hari dari serangan berikutnya di tanah yang diberkati Yulu, mari kita tunggu dan lihat. Tanah yang diberkati Hu Immortal, puluhan hari kemudian. Gua bawah tanah. Bermandikan cahaya kebijaksanaan, Fang Yuan membuka matanya, menghirup udara keruh. Bagaimanapun juga, aku masih gagal. Dia bergumam, berdiri perlahan. Dia sedang duduk di atas tunggul jamur kecil, dia menggunakannya sebagai bangku. Tapi tunggul pendek seperti itu sangat langka sekarang. Saat ini, gua bawah tanah adalah hutan Zi yang sangat besar. Lingzi ini sangat berbeda dari sebelumnya, tidak hanya tinggi dan tebal, mereka berwarna merah. Ini karena bencana duniawi ketujuh tanah yang diberkati Hu Immortal, bunga keria racun darah, karena kesempatan itu, hutan Zi biasa menjadi hutan Zi darah. Tanah yang diberkati Hu Immortal awalnya tidak cocok untuk pertumbuhan hutan Zi, tetapi sekarang telah menjadi hutan Zi darah, bisa tumbuh dengan sangat baik. Tetapi hutan Zi ini akan membutuhkan 1 atau 200 tahun untuk berkembang dan tumbuh menjadi hutan sejati, dengan menciptakan lebih banyak ruang dan menyingkirkan tanah dan bebatuan. Fang Yuan tidak memiliki banyak harapan terhadap hutan Zi darah ini, dia tidak akan berinvestasi ke dalamnya. Hari-hari terakhir ini, Fang Yuan tidak tidur atau beristirahat, dia mengerahkan semua upayanya untuk mengembangkan tanah yang diberkati bentuk bintang. Setelah identitasnya terungkap, semua orang akan tahu bahwa dia adalah pelaku di balik runtuhnya gedung 88 yang sejati. Tanah yang diberkati Hu Immortal harus diserahkan, tanah yang diberkati bentuk bintang akan menjadi satu-satunya markasnya saat itu. Pada saat itu, jika Fang Yuan masih zombie abadi dan belum bangkit kembali, tanah yang diberkati bentuk bintang akan memiliki peran yang lebih penting bagi Fang Yuan, memiliki nilai dan kegunaan yang sangat besar. Dengan demikian, fokus Fang Yuan telah bergeser dari tanah berkah Hu Immortal ke tanah yang diberkati bentuk bintang. Adapun rencana mengembangkan tanah yang diberkati bentuk bintang, Fang Yuan sudah memikirkannya puluhan hari yang lalu menggunakan cahaya kebijaksanaan. Menurut inspirasi sebelumnya, dia akan membangun sistem sungai besar di tanah yang diberkati bentuk bintang, rencana sebenarnya setelah menyimpulkannya dengan benar lebih besar. Seluruh sistem sungai air tidak hanya akan berada di tanah, dia bahkan akan mencakup langit ke dalamnya, dia akan membuat sistem sungai 3 dimensi yang besar. Ini memanfaatkan medan unik tanah yang diberkati bentuk bintang. Tanah yang diberkati bentuk bintang memiliki depresi di tengah, sementara memiliki ketinggian tinggi di sekitar sisinya, itu menyerupai bentuk mangkuk. Jika dia hanya membangun sistem sungai di tanah, semua air akan mengalir ke pusat. Tetapi jika ini 3 dimensi, air dari pusat akan ditarik ke langit, itu akan mengalir ke tepi tanah yang diberkati, dan membentuk sistem besar bagi air untuk mengalir. Adapun cara membuat sungai di langit, Fang Yuan telah menyimpulkan metode termurah dan termudah, yaitu tanah awan. Tanah awan juga digunakan oleh roh tanah Langya untuk dengan paksa menciptakan benua awan di langit tanah yang diberkati Langya. Fang Yuan bermaksud menggunakan tanah awan untuk membuat banyak saluran sungai. Di sepanjang sungai-sungai ini, tanah awan yang subur akan memiliki rumput fragmen bintang yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di atasnya. Tanah tempat rumput fragmen bintang tumbuh adalah tanah awan. Tuan Bintang Wansi yang tidak punya pilihan selain menanamnya di tanah hitam, karena dia tidak memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk membeli tanah awan dalam jumlah besar. Tetapi lingkungan tanah yang diberkati bentuk bintang sangat cocok untuk tumbuh rumput fragmen bintang.
Hal ini menyebabkan tingkat pertumbuhan rumput fragmen bintang lebih tinggi di tanah yang diberkati bentuk bintang daripada tanah yang diberkati Hu Immortal. Rencana Fang Yuan indah, tetapi kenyataannya kejam. Fang Yuan kekurangan dana dalam jumlah besar, dia baru saja mengumpulkan 2000 batu esensi abadi tetapi dia telah menyerahkannya ke roh tanah Langya. Jadi, akhir-akhir ini, dia hanya bisa memperbaiki 4 sumber pendapatan di tanah yang diberkati bentuk bintang. Hutan bambu panah telah tumbuh ke kondisi terbaiknya, memancarkan kabut tipis di bawah penggunaan air sumur bulan dalam jumlah besar. Lubang meteorit dan danau bintang yang rusak telah dipulihkan sepenuhnya. Ladang rumput fragmen bintang lebih merepotkan, tetapi setelah Fang Yuan menggunakan gerakan pembunuh hujan bintang musim semi beberapa kali, mereka juga tumbuh dengan cepat. Sejak dia memperoleh warisan jalur bintang dan mendapatkan pemotretan bintang Immortal Gu, hujan bintang musim semi telah berubah menjadi gerakan pembunuh abadi, efeknya puluhan kali lebih baik dari sebelumnya. Adapun ikan naga, ular piton naga api yang menakutkan, laba-laba yang menyesal, dan gunung Danghun di dalam tanah yang diberkati Hu Immortal, mereka belum dipindahkan. Pertama, dia perlu mengembangkan tempat itu untuk saat ini, dan menyelesaikan sistem aliran air yang tepat sebelum memindahkan ikan naga. Kedua, tanah yang diberkati bentuk bintang akan segera menghadapi kesengsaraan surgawinya. Mengapa Star-Lord Wan Xiang begitu ingin menjelajahi Starry Sky Grotto Heaven? Itu karena kesengsaraan surgawi sudah dekat. Dia adalah Gu Immortal peringkat 6 dengan satu kesengsaraan surgawi berlalu, dia akan segera menghadapi yang kedua. Karena dia bertarung dengan Song Zixing dan terluka parah, dia kehilangan kepercayaan diri untuk selamat dari kesengsaraan, dia harus mengungkap rahasia surga Gua Starry Sky dan menyeret Si Lei untuk menjelajahi surga Gua Starry Sky bersama-sama. Fang Yuan masih ragu-ragu apakah dia harus memindahkan semua sumber daya ini sebelum kesengsaraan surgawi melanda. Meninggalkan gua bawah tanah, Fang Yuan kembali ke istana Danghun. Gu Yue Fang Zheng, yang ditawan selama ini, tampaknya telah pasrah pada takdir, matanya kosong saat dia duduk di sel penjara tanpa bergerak. Terbukti, kebenaran Sekte Bangau Abadi yang mencoba membunuhnya, dan tuannya Lord Skycrane yang mencoba merasukinya adalah berita yang sangat berdampak terhadapnya. Menurut kebiasaannya yang biasa, Fang Yuan berdiri di depannya dan mengucapkan beberapa patah kata. Gu Yue Fang Zheng tidak bergerak sama sekali, ekspresinya mati rasa, seolah-olah dia tidak mendengar sepatah kata pun. Fang Yuan tidak cemas, selama Gu Yue Fang Zheng sedang makan, itu berarti dia memiliki keinginan untuk hidup. Adapun bagaimana mengubah pola pikirnya, dan mengubah perspektifnya, sehingga Fang Zheng akan memandang Fang Yuan dengan lebih baik, itu adalah proses yang panjang, tidak perlu terburu-buru. Setelah itu, Fang Yuan datang ke ruang rahasia lain dan memeriksa jiwa Dong Fang Changfan. Dia memiliki banyak jiwa abadi sekarang, ada Dong Fang Changfan, manusia bulu Gu Immortal Zhengling, Sue Songzi dari Gunung Bersalju, serta pembudidaya tunggal Laut Timur Yao Gepi. Hari-hari terakhir ini, selain mengembangkan tanah yang diberkati bentuk bintang, dia telah mencari jiwa-jiwa ini. Saat ini, dia telah mencari semua jiwa mereka, dia mendapatkan banyak manfaat. Tapi yang benar-benar membuat Fang Yuan mendambakan lebih, adalah jiwa Dong Fang Changfan. Sesekali, Fang Yuan akan mencari jiwanya. Tidak terkecuali kali ini. Setelah pencarian jiwa, jiwa Dong Fang Changfan tiba-tiba berbicara, ingatanku telah dibaca olehmu berkali-kali, tetapi baru-baru ini, ketika kamu melakukan pencarian jiwa, kamu akan selalu memeriksa ingatan mengenai pembongkaran gerakan pembunuh medan perang di jiwaku. Sepertinya kamu telah menemukan warisan, atau telah menghadapi musuh kuat yang mengharuskanmu mengungkap gerakan pembunuh medan perang. Terhadap kata-kata Dong Fang Changfan, Fang Yuan sedikit terkejut. Dia menjawab terus terang, itu benar. Hari-hari terakhir ini, saya telah mempelajari warisan jalan kebijaksanaan Anda, terutama detail tentang menyelesaikan gerakan pembunuh medan perang. Dikombinasikan dengan pengalaman saya dan ingatan Anda, saya akan mendapatkan banyak wawasan setiap saat. Pencarian jiwa seperti membaca buku, tetapi seseorang membaca kenangan dalam jiwa sebagai gantinya. Tetapi seperti membaca buku, tidak ada cara untuk menghafal setiap detail kecil secara akurat. Satu pencarian jiwa yang menyeluruh seperti membaca buku dari awal hingga akhir, Anda hanya akan belajar tentang isi buku.
Dengan revisi terus-menerus, seseorang akan belajar secara mendalam tentang informasi, dan akan memperoleh lebih banyak pengetahuan darinya. Jiwa Dongfang Changfan tersenyum, sudahkah kamu memikirkannya? Aku benar-benar bisa membantumu. Anda hanyalah pemula jalan kebijaksanaan, tidak peduli seberapa banyak Anda merevisi dan membaca, keuntungan yang dapat Anda miliki terbatas. Sementara itu, pencapaian jalan kebijaksanaan saya jauh lebih tinggi. Selama Anda memberi saya tubuh, saya akan dapat membuat deduksi untuk Anda dan membantu Anda memikirkan solusi. Bukankah ini ide yang bagus? Kamu dapat menggunakan metode jalur informasi untuk membatasiku, aku akan menjadi asistenmu yang paling cakap. Itu ide yang bagus memang. Fang Yuan mengangguk, dia tersenyum tipis, tapi aku tidak akan melakukan itu, lupakan saja. Bahkan setelah ditinggalkan dengan jiwa, kamu masih belum menyerah, sepertinya aku belum memberimu pelajaran menyeluruh. Senyum Fang Yuan berubah menjadi cibiran yang menyeramkan. Lusinan cacing Gu bergerak dengan keinginannya, mengaktifkan. Ah! Jiwa Dongfang Changfan bergetar hebat, sel itu penuh dengan tangisan sedihnya. Hukuman ini berlangsung selama 2 jam, rasa sakit di jiwa jauh lebih intens daripada di dalam tubuh, Dongfang Changfan pasti diberi pelajaran yang baik. Fang Yuan jelas tidak membuang waktu di sana, dia pergi sejak lama dan pergi ke 2 ruang rahasia lainnya. Di satu ruangan, ada jiwa manusia bulu Gu Immortal Zheng Ling peringkat 7, di ruangan lain, ada jiwa Sue Songzi. Meskipun kedua Gu Immortal ini bukan jalan kebijaksanaan Gu Immortals. Selama hidup mereka, mereka juga memiliki ingatan tentang gerakan pembunuh medan perang. Meskipun mereka tidak memiliki teknik jalan kebijaksanaan, satu adalah jalur angin dan yang lainnya adalah jalur salju, mereka memiliki metode unik mereka sendiri untuk menghadapi gerakan pembunuh medan perang. Kenangan ini berguna sebagai referensi untuk Fang Yuan. Yang perlu dicatat adalah, jiwa mereka berdua telah digeledah beberapa kali oleh Fang Yuan. Dari jiwa Sue Songzi, Fang Yuan mengetahui bahwa dia telah menyimpan banyak uang di tanah yang diberkati gunung bersalju. Di puncak gunungnya, ada sejumlah manusia salju, serta tanaman yang berhubungan dengan pinus salju di sana. Tapi Fang Yuan tidak berani mengambilnya. Kemampuan leluhur tua Suehu tak terduga, Fang Yuan tidak memiliki banyak kepercayaan pada wajah yang samar-samar dikenal. Dia juga tidak bisa memberitahu perilisan tentang kematian Sue Songzi. Mengapa? Karena perilisan dan Sue Songzi sama-sama anggota gunung bersalju, mereka adalah sekutu. Setelah mengetahui bahwa Fang Yuan membunuh Sue Songzi, bahkan jika perilisan tidak berurusan dengan Fang Yuan, dia harus memberi tahu leluhur tua Suehu karena perjanjian aliansi. Sementara itu, dari jiwa Zheng Ling, Fang Yuan juga membuat beberapa keuntungan. Dia memperoleh warisan jalur angin lengkap dari Zheng Ling, serta keinginan surgawi gerakan pembunuh abadi, bersama dengan informasi berharga mengenai rumah Gu abadi, kota bulu suci, dan dunia fragmen surga hijau tempat tinggal para manusia bulu. Dunia ini sangat besar, ada banyak sumber daya di dalamnya. Setelah Fang Yuan mengetahuinya, dia hampir ngiler. Meskipun dia tahu tentang pemandangan di dunia fragmen surga hijau, sehingga Fang Yuan dapat menggunakan perjalanan abadi tetap untuk sampai ke sana, tetapi karena tempat itu saat ini ditempati oleh satu Laut Putih dan Gu Immortal lainnya, itu seperti sarang singa. Fang Yuan tidak akan mengambil risiko dengan mudah. Setelah keluar dari ruang rahasia, Fang Yuan menerima transmisi Bai Yun Seng. Dia berkata, saya sudah bertemu dengan Shark Demon dan yang lainnya. Fang Yuan menggunakan perjalanan abadi tetap dan berteleportasi ke bukaan abadi Bai Yun Seng sebelum keluar darinya. Pada saat berikutnya, Xing Xiangzi muncul di hadapan Shark Demon dan yang lainnya. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah Xing Xiangzi yang terkenal di dunia. Shark Demon tertawa saat dia memperkenalkan dengan antusias. Fang Yuan menunjukkan senyum pahit, Tuan Iblis Hiu, tolong jangan mengolok-olok saya, menghela nafas. Mengatakan demikian, ledakan kecil terjadi di atas tubuh Fang Yuan, seolah-olah petasan telah dinyalakan di tubuhnya. Ekspresi Fang Yuan tidak berubah, tubuhnya bergetar saat ratusan Gu Fana di tubuhnya jatuh. Tak satu pun dari Gu Fana ini selamat, beberapa terkoyak berkeping-keping dari ledakan ini. Hehehe, Xing Xiangzi, kamu menyinggung klan Song, gerakan pembunuh fana jalan kebijaksanaan ini tidak dapat menyembunyikan jejakmu. Di belakang Shark Demon,
Gu Immortal tua berbicara. Wanita parubaya kurus lainnya Gu Immortal memiliki ekspresi arogan saat dia berkata dengan jijik, itu benar. Saat ini, di antara 3 jalur kebijaksanaan Gu Immortals yang paling mumpuni di Laut Timur, salah satunya adalah Song Jia dan klan Song. Jika Anda hanya memiliki metode ini, Anda akan segera terungkap. Orang terakhir tidak dikenal, dia mengenakan jubah emas dan memiliki tubuh gemuk, dia tampak seperti orang kaya saat dia tersenyum dan mengungkapkan niat baik terhadap Fang Yuan, Jia dan duduk di kutub kembar, Huan bersembunyi di Nangong, ada juga kura-kura kepala naga, hidup di dalam lautan kesulitan. Ini mengacu pada 3 ahli jalan kebijaksanaan terbaik di Laut Timur. Di antara mereka, Song Jia dan menempati peringkat tertinggi, dia mengorbankan dirinya untuk klannya dan menyatukan dirinya ke dunia Laut Timur itu sendiri. Selama berada di dalam Laut Timur, dia bisa menyimpulkannya secara akurat, ini sangat menakutkan. Bahkan jika Tuan bersembunyi di lubang abadi seseorang, Anda hanya akan menunda waktunya, Anda akan ditemukan pada akhirnya. Xing Xiangzi mengangguk, dia menangkupkan tinjunya ke arah 3 Gu Immortal, saya telah tercerahkan, terima kasih atas informasinya. Gu Fana yang mati adalah metode jalan kebijaksanaan pertahanannya, untuk melindunginya dari deduksi orang lain. Tetapi saat Fang Yuan melangkah ke Laut Timur, langkah-langkah pertahanan ini meledak sendiri, orang bisa melihat betapa terampilnya Song Jia dan dari ini. Baiklah, Saudara Xing Xiang, izinkan saya memperkenalkan Anda. Shark Demon merujuk pada Gu Immortal tua dengan tangannya, ini adalah jalan iblis Gu Immortal Nin Ghostfinger, dia mengolah jalan jiwa terutama dan jalan kebijaksanaan di samping. Shark Demon bergeser ke wanita parubaya yang sombong Gu Immortal, ini adalah jalan kebijaksanaan Gu Immortal Xie Sufang, Tuan Xie. Akhirnya, dia berbicara tentang Gu Immortal yang gemuk tersenyum, ini adalah, Big Bug, Lu Tanxin, dia terutama mengolah jalur luar angkasa, tetapi dia juga memiliki pencapaian jalan kebijaksanaan. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan kalian bertiga. Fang Yuan menangkupkan tinjunya lagi, memiliki sikap rendah hati. Wanita parubaya Gu Immortal Xie Sufang berkata dengan dingin, bertemu denganmu adalah kemalangan saya. Anda menyinggung klan Song, jangan berpikir Anda bisa melarikan diri. Saat ini, Anda masih bebas dari Skotlandia, itu karena klan Song tidak berusaha sekuat tenaga untuk menemukan Anda, karena mereka sibuk memperjuangkan dataran surga naik dan tidak punya waktu untuk Anda. Saya akan menyarankan Anda untuk menyerah kepada klan Song, membebani saya adalah satu hal, tetapi jika Anda membebani semua orang dan menyebabkan invasi tanah yang diberkati Yulu kami terhalang, Anda akan merugikan semua orang. Kata-katanya sangat kasar, banyak Gu Immortal mendengarnya dan berubah ekspresi. Mereka tidak khawatir dengan kata-kata Xie Sufang, sebaliknya, mereka khawatir Xing Xiangzi mungkin merasa terhina dan menciptakan konflik di antara mereka sendiri, menciptakan perselisihan internal. Ekspresi Bai Yun Seng berubah muram, sementara Bo dan diam-diam merasa gembira melihat Fang Yuan dihina. Fang Yuan menatap Xie Sufang, dia berpikir bahwa Gu Immortal ini mungkin berada di jalan yang benar, menghasilkan sikap yang buruk terhadap dirinya sendiri. Fang Yuan gembira alih-alih marah, dia melanjutkan dari kata-katanya, Tuan Xie benar, klan Song adalah kekuatan super, mereka memiliki pengaruh yang begitu besar, bagaimana saya bisa bertahan melawan mereka? Jadi, saya telah memutuskan, Lord Shark Demon, saya ingin bantuan Anda untuk bergabung dengan aliansi zombie, apakah Anda pikir saya dapat menghindari masalah ini jika saya bergabung? Xie Sufang tercengang, dalam kesannya, Gu Immortals dataran utara sangat gegabah dan sombong, mengapa dia begitu lembut? Shark Demon adalah yang pertama bereaksi, dia tertawa keras, tentu saja kamu bisa. Saudara Xing Xiang adalah bakat yang hebat, bergabung dengan aliansi zombie adalah ide yang bagus. Saya dapat meyakinkan Anda akan bergabung dengan aliansi zombie dengan lancar. Selama kamu tidak mencemarkan Song Yixi, kami dapat mendukungmu dalam masalah ini, dan mendukungmu saat kami bernegosiasi dengan klan Song. Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada Lord Shark Demon dulu. Wajah Fang Yuan penuh dengan ketidakberdayaan dan kepahitan, jangan khawatir Tuan Iblis Hiu, saya secara tidak sengaja memasuki dasar gunung berapi dan melihat peri Yixi mandi, itulah penyebab krisis ini, menghela nafas. Fang Yuan menghela nafas dalam-dalam,
dia menunjukkan ekspresi merasa kesal atas kemalangan besar yang tidak dia maksudkan. Ekspresi Bodan menjadi sangat gelap. Shark Demon tertawa keras, saya percaya saudara Xing Xiangzi, ayo pergi dan hancurkan medan perang jiwa yang bertarung itu. Setelah memasuki tanah yang diberkati Yulu, semua orang memasuki medan perang jiwa bertarung lagi. Di daerah yang gelap dan suram, awan gelap menjulang saat badai petir mendekat, angin kencang bertiup dan badai pasir bertiup. Makhluk jiwa terbentuk di badai pasir, mereka tumbuh dalam jumlah dan menyerang Fang Yuan dan yang lainnya tanpa henti. Fang Yuan, Bodan, dan yang lainnya mulai menyimpulkan medan perang saat mereka masuk, mereka menampilkan semua metode dan teknik mereka. Karena penyelidikan mereka sebelumnya, mereka telah mengetahui, kunci dari putaran ini bukanlah jebakan atau kesulitan, itu adalah waktu yang sangat besar yang dibutuhkan untuk menemukan semua cacing Gu. 7 menit kemudian, makhluk jiwa kuno akan mulai terbentuk, akan lebih baik jika mereka membongkar medan perang jiwa pertempuran ini sebelum 7 menit. Ini adalah perlombaan dengan waktu. Jika Shark Demon dan yang lainnya tidak bisa menahan makhluk jiwa, maka invasi ini akan berakhir dengan kegagalan lagi. Jika Gu Immortals bisa mengungkap gerakan pembunuh medan perang sebelum itu, mereka akan mendapatkan kemenangan. Boom! Fang Yuan melambaikan lengan bajunya, gerakan pembunuh fana jalan kebijaksanaan digunakan, dia menghancurkan 7 hingga 8 cacing Gu yang tersembunyi. Sebelumnya, ketika dia menargetkan gerakan pembunuh medan perang jiwa pertempuran ini, dia hanya bisa menghancurkan 5 hingga 6 cacing Gu tersembunyi sekaligus. Tapi sekarang, dia bisa menghancurkan 7 hingga 8. Ini menunjukkan bahwa selama waktu ini, dia telah bersembunyi di tanah yang diberkati Hu Immortal, berlatih dan belajar untuk meningkatkan teknik jalan kebijaksanaannya. Tetapi Fang Yuan tidak puas, pembelajaran mandiri semacam ini terlalu terbatas dalam hal peningkatan. Untuk meningkatkan tingkat saya menyimpulkan gerakan pembunuh medan perang ini, saya membutuhkan Immortal Gu. Sangat disayangkan, meskipun saya memiliki jalur kebijaksanaan Gu abadi, membongkar misteri, saya tidak dapat menggunakannya untuk menghadapi gerakan pembunuh medan perang. Mengungkap misteri efek Immortal Gu adalah membantu Gu Immortal berpikir dan memecahkan teka-teki dan misteri. Jika gerakan pembunuh medan perang diperlakukan sebagai teka-teki, maka mengungkap misteri Immortal Gu akan sangat membantu dalam mengungkap gerakan pembunuh medan perang. Tapi hanya mengungkap misteri Immortal Gu saja tidak bisa berbuat apa-apa untuk gerakan pembunuh medan perang. Fang Yuan menggunakan cahaya kebijaksanaan dan bermaksud menggunakan mengungkap misteri Immortal Gu sebagai untuk menyimpulkan gerakan pembunuh abadi sederhana yang dapat mengungkap gerakan pembunuh medan perang. Namun sayangnya, meskipun Fang Yuan telah berusaha keras, sampai pada titik ketika dia harus datang ke Laut Timur, dia tidak berhasil. Menyimpulkan gerakan pembunuh abadi sangat sulit. Biasanya, bahkan jika peringkat 8 Gu Immortal ingin menyimpulkan gerakan pembunuh abadi baru, mereka perlu menghabiskan waktu bertahun-tahun. Dan seringkali, fondasi mereka tidak akan mencukupi, sampai kematian mereka tidak akan dapat menyelesaikan gerakan pembunuh abadi. Dengan demikian, Fang Yuan juga memiliki banyak gerakan pembunuh abadi yang tidak lengkap dalam warisan yang dia peroleh. Meskipun tingkat pencapaian jalur bintang Fang Yuan biasa, mengandalkan kebijaksanaan Gu, dia benar-benar dapat menyimpulkan beberapa gerakan pembunuh abadi yang tidak lengkap, yang menghasilkan pelarian api bintang dan pemikiran bintang yang diproyeksikan. Tapi sekarang, dia ingin menyimpulkan gerakan pembunuh jalan kebijaksanaan baru tanpa dasar apapun, ini di luar kemampuan Fang Yuan. Bahkan dengan cahaya kebijaksanaan, tingkat pencapaian jalan kebijaksanaannya biasa, ini adalah kelemahan terbesarnya, itu menahannya. Sebenarnya, mengungkap misteri Immortal Gu dan pengungkapan gerakan pembunuh medan perang sangat erat kaitannya. Selama tingkat pencapaian jalan kebijaksanaan saya mencapai tingkat master, saya akan dapat merancang gerakan pembunuh abadi jalur kebijaksanaan baru yang khusus digunakan untuk mengungkap gerakan pembunuh medan perang. Fang Yuan telah memperkirakan ini dalam hati sejak lama. Tapi sekarang, meskipun dia merasakan penyesalan, dia tidak cemas sama sekali. Karena Shark Demon telah berjanji kepadanya secara terbuka untuk merekomendasikannya ke Zombie Alliance, ada sedikit kemungkinan dia akan membatalkan kata-katanya. Bahkan jika upaya untuk mengungkap medan perang jiwa pertempuran ini gagal, Fang Yuan tidak akan terlibat.
Fang Yuan akan mencapai tujuannya, yaitu bergabung dengan aliansi zombie Laut Timur. Faktanya, dari perspektif lain, untuk mengungkapkan nilaiku kepada Shark Demon, sehingga itu akan menguntungkanku, gerakan pembunuh medan perang seperti medan perang jiwa bertarung harus memakan waktu selama mungkin untuk menyimpulkan. Jika dia benar-benar menyimpulkan gerakan pembunuh medan perang ini, dan tanah yang diberkati Yulu dijatuhkan, Fang Yuan akan menerima sedikit manfaat darinya. Dia mungkin juga menyeret waktu dan menunggu dirinya menjadi lebih kuat, dia mungkin mendapatkan bagian yang lebih besar dari keuntungan saat itu. Fang Yuan terus menggerakkan tangannya, dia tenang saat dia mengamati situasi secara diam-diam dengan penglihatan periferalnya. Dia tidak perlu mengamati Bodan, dia melakukan hal yang sama, mencoba yang terbaik untuk menyimpulkan, tetapi dia hanya bisa menghancurkan satu cacing gu yang tersembunyi sekaligus, dia hampir tidak membuat kemajuan menuju situasi ini. Fokus Fang Yuan adalah pada 3 gu immortal baru. Mereka memiliki teknik jalan kebijaksanaan dengan satu atau lain cara, mereka diundang oleh Shark Demon untuk tujuan ini. Yang paling dekat dengan Fang Yuan adalah Gu Immortal, jalur iblis Gu Immortal Nin Ghost Finger. Saat ini, dia menundukkan kepalanya dan melihat tangannya. 10 jarinya utuh, tetapi ketika dia menggerakkan jari-jarinya dengan cepat, hanya 9 jari yang bisa dilihat di siluet. Warisan jalan kebijaksanaannya sangat unik, jari yang hilang mewakili, orang di dao besar, yang melarikan diri, itu adalah rahasia surgawi yang paling dalam. Jari hantu ke-9 menggerakkan jari-jarinya, mereka menari di udara seperti roh hantu, dia melantunkan dalam bahasa yang tidak diketahui yang tidak bisa dimengerti siapapun. Pada saat yang sama, semua jenis manusia Gu terbang keluar dari lubang abadinya. Gu Fana ini terbang ke udara dan meledak sendiri, mengungkapkan lokasi tersembunyi Gu di sekitar area tersebut. Beberapa Gu Fana hanya menghancurkan satu titik, sementara beberapa Gu Fana menghancurkan 7 hingga 8 cacing Gu tersembunyi. Rata-rata, kecepatannya sedikit lebih lambat dari Fang Yuan, tetapi tingkat pencapaian jalur kebijaksanaannya pasti lebih tinggi. Fang Yuan memandang tas besar Lu Tanxin. Judul Big Bug sangat menarik, Fang Yuan menebak bahwa karena dia adalah jalur luar angkasa Gu Immortal, apakah Big Bug berarti dia memiliki teknik penyimpanan yang sangat terampil. Tetapi biasanya, Gu Immortals yang terutama mengolah jalur luar angkasa memiliki banyak tanda dao jalur luar angkasa, aperture abadi mereka juga akan jauh lebih besar dari aperture abadi Gu Immortals biasa. Saat ini, Tanxin telah berubah menjadi pupil vertikal, mereka seperti mata kucing saat dia menyelidiki terus-menerus. Tangannya yang gemuk berubah menjadi emas dan berminyak, aura yang bocor darinya menunjukkan kepada orang lain bahwa ini adalah gerakan pembunuh fana tingkat atas. Lu Tanxin pertama-tama mengamati selama beberapa napas sebelum menyerang. Dia mengulurkan tangan emas dan membidik ke satu titik, menunjuk jari. Gerakan ini sepertinya telah menghabiskan banyak energinya, segera, dia bernapas kasar dan terengah-engah. Tetapi setelah setiap kali dia menunjuk ke arah yang sesuai, sejumlah besar cacing Gu yang tersembunyi akan dihancurkan, berubah menjadi debu emas yang berserakan. Setiap serangan Lu Tanxin menghancurkan 8 cacing Gu yang tersembunyi. Tapi kecepatannya sangat lambat. Serangannya perlu diselidiki sebelumnya, dan dia harus mengambil beberapa napas untuk mempersiapkannya, itu sangat melelahkan. Semakin lelah dia, semakin lambat serangannya. Jadi, kesimpulannya, Lu Tanxin lebih lambat dari jari hantu ke-9. Dapat dilihat bahwa evaluasi Shark Demon tepat sasaran. Ketika Shark Demon memperkenalkan Lu Tanxin, dia mengatakan bahwa dia memiliki pencapaian jalan kebijaksanaan. Ketika dia memperkenalkan jari hantu ke-9, dia mengatakan bahwa dia mengolah jalan kebijaksanaan di sampingnya. Sementara itu, Shark Demon juga sangat fokus pada Gu Immortal Xie Shufang, sebagai orang yang terutama mengolah jalan kebijaksanaan, dia tidak diragukan lagi yang paling mampu di antara ketiganya. Fang Yuan memandang Xie Shufang selanjutnya. Seperti yang diharapkan, Xie Shufang berdiri di udara dengan arogan, 2 aliran uap kuning dan putih bertiup keluar dari hidungnya terus-menerus. Aliran uap kuning dan putih bergerak sangat cepat, mereka bergerak putaran di udara, menghancurkan hingga 100 Gu Fana yang tersembunyi. Setelah menghancurkan cacing Gu ini, aliran kuning dan putih menjadi lebih tipis,
tetapi ketika mereka kembali ke lubang hidung si Su Fang dan dihembuskan napas lagi, mereka mendapatkan kembali kekuatan mereka dan menjadi tak terbendung lagi. Berat melintas di mata Fang Yuan secara diam-diam. Kedua aliran uap kuning dan putih ini memiliki kekuatan yang luar biasa, ini pasti merupakan gerakan pembunuh abadi. Kekuatan gerakan pembunuh abadi jauh lebih besar daripada gerakan pembunuh fana yang dimiliki Fang Yuan. Fang Yuan menghela nafas pada dirinya sendiri secara internal, tingkat pencapaian jalan kebijaksanaan saya tidak mencukupi, saya tidak dapat menggunakan mengungkap misteri Immortal Gu dengan benar, biarlah, tingkat pencapaian biasanya hanya dapat diakumulasikan selama jangka waktu yang lama. Tetapi jika saya memiliki pemikiran bintang Immortal Gu, menurut warisan jalan kebijaksanaan Dong Fang Changfan, saya akan dapat menggunakan setidaknya 3 gerakan pembunuh abadi jalan kebijaksanaan untuk menghancurkan gerakan pembunuh medan perang. Di antara mereka, 2 bahkan lebih kuat dari uap kuning dan putih ini, setidaknya 5 hingga 6 kali. Warisan jalan kebijaksanaan dari Dong Fang Changfan lebih halus daripada yang dimiliki si Su Fang. Fang Yuan paling ingin mendapatkan pemikiran bintang Immortal Gu sekarang. Di satu sisi, dia sangat membutuhkan pikiran bintang. Satu sarang batu Fang Yuan di tanah yang diberkati Hu Immortal sedang memurnikan pemikiran bintang Gu sepanjang waktu sekarang. Jika dia memiliki pemikiran bintang Gu abadi, dia akan dapat menggunakan sarang batu I untuk produksi kantung udara Gu, meningkatkan skalanya dan mendapatkan lebih banyak batu esensi abadi untuk Fang Yuan. Di sisi lain, bintang mengira Immortal Gu adalah salah satu dari 2 inti dari penyembunyian kabut. Bintang gerakan pembunuh abadi. Penyembunyian kabut bintang memiliki efek yang mirip dengan batas gelap Immortal Gu. Itu bisa bertahan dari deduksi orang lain, membuat deduksi mereka tidak jelas dan tidak akurat mengenai kebenaran. Warisan jalan kebijaksanaan Dong Fang Changfan memiliki banyak gerakan pembunuh fana tingkat atas, Fang Yuan telah menggunakannya, tetapi menghadapi orang-orang seperti Song Jiadan, tidak ada cara untuk bertahan terhadap deduksinya menggunakannya. Begitu Fang Yuan melangkah ke Laut Timur, Gu Fana yang dia gunakan langsung meledakkan sendiri, gerakan pembunuh fana defensif runtuh dalam waktu singkat. Terbukti, jika Fang Yuan benar-benar menjadi buronan di masa depan dan diburu oleh semua orang, banyak orang akan menyimpulkan keberadaannya. Kemudian, dia akan membutuhkan gerakan pembunuh abadi untuk melindungi dirinya dari deduksi orang lain. Dapat dilihat bahwa gerakan pembunuh fana, bahkan jika mereka adalah tingkat atas, tidak akan berguna tidak peduli berapa banyak yang ada. Ada perbedaan kualitatif antara abadi dan fana. Tapi untuk menyempurnakan pemikiran bintang Gu abadi, ada banyak kesulitan. Pertama, masalah pendanaan, saya baru saja menghabiskan 2000 batu esensi abadi, uang yang saya miliki saat ini terbatas. Bahkan jika saya memiliki cukup, untuk membeli semua bahan abadi, saya akan membutuhkan cukup waktu dan keberuntungan. Juga, tanda dao keberhasilan saya sudah digunakan untuk menyempurnakan perubahan bentuk Gu abadi. Bahkan jika saya mempersiapkan diri dengan memadai, jika saya tidak beruntung, dan menghadapi tingkat kegagalan, saya akan gagal menyempurnakan pemikiran bintang Gu abadi. Adapun orang lain yang memurnikan pemikiran bintang Immortal Gu, kemungkinannya sangat kecil. Lagi pula, Dong Fang Changfan hanya mengira bintang yang meledakkan sendiri Immortal Gu belum lama ini. Waktu berlalu, 7 menit sudah berlalu. Dalam medan perang jiwa yang bertarung, makhluk jiwa kuno muncul lagi. Aliran makhluk jiwa yang terus-menerus mengelilingi Fang Yuan dan yang lainnya dari segala arah. Dibandingkan dengan rawa gelap makhluk jiwa, Fang Yuan dan yang lainnya seperti biji wijen di atas panekuk. Namun, Shark Demon dan yang lainnya tidak putus asa, mereka memiliki niat untuk bertarung dan antisipasi. Itu karena Fang Yuan dan yang lainnya hampir berhasil membongkar gerakan pembunuh medan perang. Semua atau tidak sama sekali. Shark Demon mengertakkan gigi, dia tahu bahwa dia harus mempertaruhkan semuanya sekarang, dia mengaktifkan rumah es mendalam yang tidak lengkap tanpa ragu-ragu. Rumah es mendalam yang tidak lengkap menerima semua orang saat bergegas keluar dari pasukan binatang jiwa dengan menyerang ke depan. Itu menyerang tanpa hambatan, mencabik-cabik makhluk jiwa yang tak terhitung jumlahnya, bahkan binatang jiwa tingkat binatang buas yang sunyi tidak dapat menghentikan rumah es mendalam yang mengamuk. Bam bam bam, makhluk jiwa kuno memiliki kekuatan yang cukup, mereka mengepung rumah es yang mendalam dan menyerang dengan kejam.
Esensi abadi dihabiskan secara intens, Shark Demon, Su Baimen dan ekspresi yang lainnya menjadi pucat. Bertahan, tahanlah. Kesuksesan tergantung pada ini, kita akan menang jika kita bertahan sedikit lebih lama. Di rumah es mendalam yang tidak lengkap, semua orang berteriak keras, mereka kehilangan ketenangan. Di luar rumah es mendalam yang tidak lengkap, ada binatang jiwa dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya, mereka seperti rawa semut yang mengelilingi rumah es mendalam di tengahnya. Berapa banyak tempat tersembunyi yang tersisa? Shark Demon berteriak. 178. Bo dan segera melapor. Meskipun dia tidak bisa menghancurkan Gufana secara efisien, pada titik ini, medan perang. Jiwa bertarung hampir runtuh, makhluk jiwa tidak lagi diproduksi, metode investigasi Bo dan dapat mencakup seluruh medan perang. 178. Su Baimen bergumam, ekspresinya jelek, tetapi cahaya harapan di matanya bersinar terang. Jumlah lokasi tersembunyi ini tampaknya mudah ditangani. Tapi nyatanya, itu sangat sulit. Pertama, inti yang tersisa Immortal Gu adalah yang paling sulit untuk disimpulkan dan dijatuhkan. Kedua, yang abadi sekarang berada di dalam rumah es yang mendalam, metode mereka dibatasi, mereka tidak dapat menggunakan metode mereka sebebas sebelumnya. Rumah Gu abadi memiliki serangan dan pertahanan, serta gerakan, itu adalah benteng perang dengan kemampuan di semua bidang, tanpa kelemahan yang jelas. Semakin banyak Gu abadi di dalam rumah Gu abadi, dan semakin tinggi tingkat kultivasi mereka, semakin banyak esensi abadi yang dapat mereka berikan ke rumah Gu abadi, dan semakin banyak kekuatan yang dapat dilepaskan oleh rumah Gu abadi. Tapi ada kekurangan dalam hal ini. Artinya, Gu Immortals hanya bisa menyediakan bahan bakar untuk rumah Gu abadi. Serangan, pertahanan, gerakan, penyembuhan, penyelidikan, dan lain-lain rumah Gu abadi diputuskan berdasarkan Gu abadi rumah Gu abadi dan Gufana sendiri. Dengan demikian, metode Fang Yuan, Xie Su Fang, dan yang lainnya terhalang oleh rumah Gu abadi, mereka tidak dapat digunakan. Dari perspektif ini, formasi pertempuran kuno jauh lebih baik daripada rumah Gu abadi. Meskipun formasi pertempuran kuno dianggap ketinggalan zaman dalam sejarah setelah munculnya rumah Gu abadi yang tak terhitung jumlahnya, fakta menunjukkan bahwa formasi pertempuran kuno masih memiliki banyak keunggulan. Misalnya, metode bertarung formasi pertempuran kuno jauh lebih fleksibel daripada rumah Gu abadi. Kemampuan serangan, pertahanan, gerakan, penyembuhan, dan investigasi rumah Gu abadi semuanya diputuskan oleh Gu abadi, mereka tidak dapat diubah, kekuatan mereka hanya tergantung pada seberapa banyak esensi abadi yang digunakan, mereka tidak fleksibel. Tetapi formasi pertempuran kuno berbeda, meskipun formasi pertempuran kuno juga terbuat dari formasi Gu, intinya adalah Gu Immortals di dalamnya. Gu Immortals dapat menggunakan gerakan pembunuh abadi pribadi mereka di dalam formasi pertempuran kuno. Sama seperti selama pertempuran defensif tanah yang diberkati Langya ketika Fang Yuan dan pria berbulu Gu Immortals menggunakan formasi pertempuran kuno terbaik kedua, Heavenly Giant Solar. Raksasa perak ini akan berubah bentuknya tergantung pada gerakan pembunuh apa yang digunakan Gu Immortal, dan kekuatan gerakan pembunuh akan diperkuat juga sangat besar. Secara keseluruhan, jika itu adalah formasi pertempuran kuno, yang abadi mungkin telah menghancurkan semua cacing Gu yang tersembunyi dan memperoleh kemenangan. Tetapi karena ini adalah rumah Gu abadi, mereka dibatasi. Itu seperti mendaki gunung, mereka hanya memiliki tangga kecil di depan sebelum mereka bisa mencapai puncak gunung. Tapi jarak kecil ini adalah hambatan yang luar biasa bagi mereka. Dalam persepsi abadi, waktu sepertinya telah melambat, setiap detik terasa seperti bertahun-tahun. Apakah kita akan gagal lagi? Su Baimen bergumam kecewa, dia menunjukkan ekspresi gelap dan kalah. Tetapi pada saat ini, Xie Su Fang berdiri, dia berkata dengan keras kepada Shark Demon, saya dapat menyelesaikan semua cacing Gu tersembunyi yang tersisa, tetapi saya harus membayar harga yang sangat besar untuk metode saya. Jika Anda dapat memberikan Gu abadi di dalam kepada saya sebagai kompensasi, saya akan membantu. Ekspresi Shark Demon jelek, dia mendengus dingin. Su Baimen juga menunjukkan tatapan kejam dan tidak ramah. Tindakan Xie Su Fang kemungkinan besar akan menjadi pemerasan, tetapi pada saat ini, mereka tidak punya cara lain lagi, untuk menyelesaikan tugas yang sulit ini, mereka hanya bisa mengandalkan Xie Su Fang.
Tapi Xie Shufang meminta Gu Abadi sebagai kompensasi. Gu Abadi sangat berharga, dia benar-benar meminta harga selangit. Tetapi setelah Shark Demon memikirkannya sebentar, dia setuju tanpa menunggu terlalu lama, kamu hanya bisa mengambil satu Gu Abadi, itu batasku. Dia telah menjalani persaingan ketat di aliansi zombie Laut Timur untuk merebut misi menyerang tanah yang diberkati Yulu. Selain sebagian dari manfaat yang harus diberikan kepada aliansi zombie Laut Timur, sisanya akan diberikan kepada Shark Demon dan Subaiman. Pasangan zombie abadi ini telah menginvestasikan sejumlah besar, fondasi mereka terguncang. Gu abadi di dalam tanah yang diberkati Yulu adalah milik mereka. Saat ini, permintaan Xie Shufang hanya menggali kekayaan mereka. Tapi orang harus mengatakan, Shark Demon benar-benar memiliki watak yang besar, dia tahu bagaimana menilai situasi dan menyerahkan beberapa manfaat bila perlu. Dia benar-benar bisa menahan amarahnya dan menyetujui permintaan Xie Shufang. Ini membuat Fang Yuan memujinya secara diam-diam. Xie Shufang melihat Shark Demon menyerah dan tidak ragu-ragu, dia mengangguk, tersenyum, Sir Shark Demon, saya bukan orang yang serakah. Tapi salah satu immortal Gu dalam gerakan pembunuh medan perang sangat cocok untukku. Aku tidak akan berani meminta lebih banyak Gu abadi, aku berhutang budi padamu kali ini. Silakan, Tuan Xie Shufang. Subaiman menyilangkan tangannya, berkata dengan nada dingin. Gu abadi ini tidak mudah didapat. Semua orang menyaksikan dengan antisipasi saat ekspresi Xie Shufang berubah serius, auranya tumbuh. Pada saat yang sama, lampu hitam dan putih muncul di tubuhnya. Cahaya hitam dan putih berputar-putar, membentuk bola besar. Bola itu terbuat dari hitam, putih, dan abu-abu, menyerupai peta dan menunjukkan pemandangan medan perang yang hidup. Di peta, rumah es mendalam yang tidak lengkap adalah titik putih di tengah, dikelilingi oleh kegelapan, mereka semua adalah makhluk jiwa. Cacing Gu yang tersembunyi ada di sekitar makhluk jiwa yang tak terhitung jumlahnya, mereka bersinar seperti bintang, memiliki lokasi yang sangat jelas. Jalan kebijaksanaan gerakan pembunuh abadi, peta berbeda. Xie Shufang menarik napas dalam-dalam, dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke peta. Dia menggunakan jari telunjuk dan ibu jarinya untuk meraih tempat tersembunyi, dengan mengerahkan kekuatan, dia meremas. Makhluk abadi hanya mendengar suara retak lembut, seperti ada sesuatu yang hancur. Segera setelah itu, jari-jari Xie Shufang menggiling, ketika dia mengeluarkan tangannya, cacing Gu di tempat tersembunyi dihancurkan. Seketika, para abadi tersentak. Gerakan pembunuh jalan kebijaksanaan Xie Shufang dapat melewati rumah es mendalam dan menyerang dunia luar, dengan presisi seperti itu. Makhluk jiwa di luar tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya, itu luar biasa. Even Fang Yuan found it eye-opening. This family immortal, Xie Shufang, might have a terrible attitude toward Fang Yuan, but she was called Master Xie by Shark Demon, she truly had so many abilities. Even though Fang Yuan had the advantage in terms of a good wisdom path inheritance and could surpass Bodan, Lu Tanxin and Ninggo's finger, against a wisdom path Gu immortal like Xie Shufang, he was lacking by a lot. Akhirnya, Xie Shufang menggunakan gerakan pembunuh peta yang berbeda ini dan menghancurkan sebagian besar cacing Gu yang tersembunyi, menangkap Gu abadi dalam prosesnya. Ketika dia mengeluarkan Gu abadi ini dari peta yang berbeda, Gu immortal lainnya semuanya terkejut. Setelah kehilangan satu Gu abadi, medan perang jiwa pertempuran rusak dengan cepat, Gu abadi yang tersisa dan Gu fana menghilang dengan cepat, mundur sendiri. Makhluk jiwa yang tak terhitung jumlahnya menggeram, saat mereka menggeram, mereka menyerang tanpa henti untuk terakhir kalinya. Rumah es yang mendalam adalah rumah Gu abadi, ia menahan serangan hiruk-pikuk makhluk jiwa sampai akhir. Akhirnya, pasukan binatang jiwa hancur bersama dengan gerakan pembunuh medan perang, Shark Demon dan yang lainnya akhirnya memperoleh kemenangan. Tapi segera, mereka jatuh ke dalam gerakan pembunuh medan perang lainnya. Tuhan, berapa banyak gerakan pembunuh medan perang yang ada di tanah yang diberkati Yulu ini? Bodan memegangi kepalanya dengan putus asa. Setelah medan perang jiwa yang bertarung, para abadi melakukan gerakan pembunuh medan perang baru lainnya, Eid Dur Labirin. Dalam gerakan pembunuh medan perang ini, langit dan tanah semuanya berwarna oranye, selain 8 pintu besar di sekitarnya, tidak ada yang lain. Tetapi bahkan jalan kebijaksanaan terbaik Gu Immortal, Xie Shufang, menunjukkan ekspresi yang sulit,
dia mengingatkan mereka, hati-hati. Labirin 8 pintu ini digunakan khusus untuk menjebak musuh, meskipun tidak memiliki sifat membunuh. Medan perang jiwa bertarung, lebih sulit untuk dihadapi. Tidak ada yang memiliki bantahan. Labirin 8 pintu sangat terkenal dalam sejarah, ketika Gu Immortals terjebak di dalam, mereka akan kehilangan arah mereka untuk sebagian besar. Selain itu, masing-masing dari 8 pintu ini hanya akan mengizinkan satu bentuk kehidupan di dalamnya. Setelah masuk, pintu akan menghilang. Artinya, 8 pintu sebelum Shark Demon dan geng berarti bahwa mereka hanya memiliki 8 kesempatan untuk menjelajahinya. Setelah memasuki pintu, Gu Immortals perlu bertarung sendirian dengan bantuan apapun, tidak ada Gu Immortal lain untuk membantu mereka. Desas-desus mengatakan bahwa setelah memasuki pintu, Gu Immortals akan berakhir di area kedua, dan membuat pilihan lain dari 8 pintu. Di labirin 8 pintu, ada 8 area, setiap area memiliki 8 pintu. Hanya ada satu jalan yang benar, namun, memilih jalan yang salah hanya akan berputar-putar. Ini adalah medan perang labirin klasik, sangat kuat dalam menjebak orang. Tanpa jalan kebijaksanaan Gu Immortal yang terampil dalam deduksi, tidak ada cara untuk mengungkapnya. Gu Immortal yang terampil dalam bertarung tidak dapat maju melalui ini, mereka bahkan mungkin terjebak di dalam sampai mereka mati. Xie Shufang menghela nafas. Meskipun dia adalah jalan kebijaksanaan Gu Immortal, dia tidak terampil dalam deduksi. Peta yang berbeda dari gerakan pembunuh abadi sebelumnya telah mengekspos fondasinya, dia adalah jalur kebijaksanaan Gu Immortal yang terampil dalam penyelidikan dan serangan jarak jauh, dia lebih dari tipe pertempuran. Warisan jalan kebijaksanaan Fang Yuan bagus dalam deduksi, tetapi dia bahkan tidak memiliki pemikiran bintang paling dasar Immortal Gu. Seseorang tidak bisa memasak makanan tanpa bahan-bahannya, ini adalah keadaan yang sangat canggung. Ini hanya area pertama, kita masih bisa mundur. Xie Shufang mengingatkan, dalam gerakan pembunuh medan perang sebelumnya, mereka bisa menyelidikinya. Tapi melawan labirin 8 pintu, Gu Immortals akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelidikinya, mereka bahkan tidak bisa menyelidikinya dari luar. Gerakan pembunuh medan perang tanah yang diberkati Yulu semakin sulit untuk ditangani. Kita harus hampir sepenuhnya menghapusnya. Shark Demon menghela nafas, dia dengan bijak memilih untuk mundur. Menggunakan rumah es yang mendalam, para makhluk abadi menyerbu dan meninggalkan tanah yang diberkati Yulu. Kali ini, meskipun Shark Demon dan yang lainnya terurai medan perang jiwa pertempuran, mereka membayar harga yang sangat mahal. Itu adalah kemenangan yang menyedihkan, yang paling diuntungkan adalah Xie Shufang. Dia memperoleh Gu abadi sebagai kompensasi, dia sangat gembira. Bersambung.